Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Berliansyah Fitri. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana cara kita untuk menggunakan uji one way ANOVA. Nah, sebelum kita melakukan uji one way ANOVA, kita harus melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu eh, dilakukan sebagai syarat juga sebelum kita melakukan uji one way ANOVA. Akan tetapi, saya sudah melakukan uji normalitas pada data SPSS ini pada sebelum video ini, sehingga pada video kali ini kita langsung saja ke uji one way ANOVA, yang mana saya akan ujinya pada status sosial ekonomi. Di sini ada 3 kategori. Nah, dapat diketahui juga bahwa uji one way ANOVA ini dilakukan untuk membandingkan rata-rata yang mana lebih dari 2 kelompok. Nah, di sini ada di status sosial ekonomi ini sendiri ada 3 kategori atau 3 kelompok. Yang pertama itu mampu, kedua sedang, yang ketiga prasejahtera. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita langsung ke analis, kemudian ke comprehensive, kemudian ke one way ANOVA. Nah, di sini sudah saya masukkan bagian min digital. Di sini saya masukkannya min digitalnya pada independent list. Saya masukkan kepada independent list. Nah, di faktornya saya masukkan SSE mahasiswa, yang mana ini yang sudah diubah ya, yang sudah kita ubah, kita transform. Nah, kemudian lanjut ke kita klik post home. Nah, di sini klik LSD, diklik, kemudian klik continue, kemudian di sini kita klik options. Nah, di sini terah mau didapat, tapi saya pilih descriptive, kemudian saya pilih homogeneity, kemudian saya pilih means plot. Nah, kita klik continue. Nah, sebenarnya kenapa sih yang ini sudah saya masukkan? Karena saya sebelumnya sudah ada membuat datanya, kemudian juga saya sudah belajar sebelumnya, sehingga sebenarnya sudah ada tersimpan. Tetapi tidak apa, ini sebagai melakukan penjelasan saja agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada descriptive, test of homogeneity of variance, dan di sini juga ada multi covariance. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu bagian pertama. Saya akan jelaskan descriptive. Descriptive ini berisi pada rata-rata, kemudian standard deviation, kemudian standard error, kemudian juga ada minimum dan maksimum. Nah, selanjutnya pada test of homogeneity of variance, yang mana test of homogeneity of variance ini merupakan salah satu persyarat untuk dapat menggunakan uji one way ANOVA. Sehingga dalam memenuhi syarat test of homogeneity of variance, kita dapat menggunakan uji one way ANOVA. Nah, dapat dilihat pada statistik this one mean di sini 0,856 dengan signifikan 0,428, yang mana dapat dikatakan bahwa 0,428 ini di atas 0,05, yang mana dapat dikatakan bahwa 3 kelompok ini memiliki varian yang sama atau dapat dikatakan homogen, sehingga data 3 kelompok ini memenuhi syarat dalam uji one way ANOVA atau dapat menggunakan uji one way ANOVA karena memiliki varian yang sama atau dapat dikatakan bersifat homogen. Nah, selanjutnya yaitu ke multi covariance. Nah, pada multi covariance ini adalah melihat dengan data dengan lebih jelas atau dengan spesifik yang mana lebih tinggi. Jika dilihat dari sini, kita lihat pada signifikannya sendiri 0,882, yang mana dapat dikatakan signifikan ini di atas dari 0,05, yang mana dapat dikatakan
tidak memiliki perbedaan atau tidak memiliki perbedaan yang jauh, sehingga dapat kita katakan atau dapat kita simpulkan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa ini memiliki rata-rata yang sama, atau dapat dikatakan jika ada pun perbedaan itu tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh atau dapat dimaklumi, yaitu perbedaannya tidak nampak. Nah, kenapa dapat disampaikan kesimpulan seperti itu? Karena dari descriptive, kemudian dari test homogeneity of variance, bahwa signifikannya itu di atas dari 0,05, sehingga dengan memiliki varian sama dan bersifat homogen, atau dapat dikatakan memiliki varian sama, sehingga dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa ini tidak memiliki perbedaan atau memiliki varian sama. Jadi jika memiliki perbedaan pun tidak terlalu nampak, tidak terlalu menonjol, sehingga dapat dikatakan homogen. Sekian yang dapat saya sampaikan pada uji one way ANOVA ini. Semoga dapat dipahami dan dapat mudah dimengerti. Jika saya ada kesalahan atau ucapan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.